Mohon dukungannya dengan cara subscribe channel ini, karena dengan kalian subscribe akan membuat saya lebih termotivasi untuk mengupload video, dan jangan lupa aktifin notifikasinya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pejuang nih, bagaimana nih kabarnya? Semoga tetap semangat untuk belajar ya. Halo, kembali lagi sama Mutia di sini. Untuk yang baru bergabung pada channel ini, halo, salam kenal. Oke, di video kali ini kita akan latihan soal tentang SKB CBT, yaitu tentang etika dan tridharma perguruan tinggi. Jadi sebelum kita mulai latihan soalnya, tolong siapkan dulu kertas dan pena ya, atau pensil untuk mencatat jawaban yang teman-teman anggap benar nanti. Oke, kita mulai. Soal pertama. Jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi disebut dengan A. Rektor, B. Dekan, C. Lektor Kepala, D. Profesor, E. Asisten Ahli. Nah, nomor 1, menurut teman-teman jawaban mana yang paling tepat? Oke, karena di sini clue-nya itu jabatan fungsional tertinggi, yaitu profesor atau guru besar. Nomor 2, perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama adalah perjanjian tertulis antara guru atau dosen dengan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban para pihak berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan prinsip A. Kesetaraan dan kesejawatan, B. Kesetaraan dan keadilan, C. Kesetaraan sosial, D. Kesejawatan sosial, dan E. Kesejahteraan dan transparansi. Menurut teman-teman, soal nomor 2 ini jawabannya yang mana? Oke, jadi di peraturan perundang-undangan ini mengusung prinsip kesetaraan dan kesejawatan atau ada di opsi A. Kita lanjut ke soal nomor 3. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 yang disebut dengan pemerintah adalah A. Pemerintah pusat, B. Pemerintah daerah, C. Pemerintah provinsi, D. Pemerintah kabupaten, dan E. Pemerintah kota. Silakan tulis di kertas jawaban yang menurut teman-teman benar. Oke, jadi menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, pemerintah itu adalah pemerintah pusat. Soal nomor 4. Jenjang jabatan akademik dosen tetap terdiri atas berikut ini, kecuali A. Asisten ahli, B. Birokrasi, C. Lektor, D. Lektor kepala, E. Profesor. Silakan tulis jawaban yang menurut teman-teman benar. Oke, jadi yang bukan jabatan akademik itu adalah birokrasi atau ada di opsi B. Kita lanjut ke soal nomor 5. Setiap orang memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi dosen dengan wajib mengikuti proses seleksi. Kemudian, orang tersebut dapat diangkat secara langsung untuk menduduki jabatan akademik tertentu berdasarkan hasil penilaian terhadap A. Kualifikasi akademik, kompetensi, dan pengalaman yang dimiliki, B. Kualifikasi akademik, karya ilmiah, dan pengalaman yang dimiliki, C. Kualifikasi akademik, kompetensi, dan karya ilmiah, D. Kualifikasi akademik, kompetensi, dan sikap yang dimiliki, dan E. Kualifikasi akademik, seminar yang diikuti, dan pengalaman yang dimiliki. Menurut teman-teman, untuk soal nomor 5 jawabannya yang mana? Oke, jadi yang dimaksudkan dengan kesempatan yang sama itu diseleksi berdasarkan kualifikasi akademik. Kalau kita dosen berarti itu akademik minimalnya S2, kompetensi, kemampuan kita dalam melakukan tridharma perguruan tinggi, dan pengalaman yang dimiliki. Atau ada di opsi A. Kita lanjut ke soal nomor 6. Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen itu berhak sebagai berikut, kecuali A. Memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan, B. Memperoleh penghasilan sebesar kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial, maaf ya typo itu maksudnya minimum, memiliki kebebasan untuk berserikat dalam berorganisasi profesi atau organisasi profesi keilmuan, D. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan penentuan kelulusan peserta didik, dan E. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Nomor 6, menurut teman-teman jawabannya yang mana? Oke, jadi yang bukan tugas keprofesionalan dosen atau yang bukan hak dosen yaitu memperoleh penghasilan sebesar kebutuhan hidup minimum
dan jaminan kesejahteraan sosial. Kenapa bukan? Karena kita itu atau dosen itu berhak untuk memperoleh penghasilan sebesar dengan kebutuhan hidup maksimum. Di sini kan yang di opsi ini minimum. Atau ada di opsi B. Kita lanjut ke soal nomor 7. Pemerintah memberikan tunjangan kehormatan kepada profesor yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan tinggi setara dengan profesor yang diangkat oleh pemerintah pada tingkat masa kerja dan kualifikasi yang sama. Nah, untuk soal nomor 7 ini, opsi pilihannya yang A itu 1 kali gaji pokok, B 2 kali gaji pokok, C setengah kali gaji pokok, D jumlah seluruh penghasilan sesuai undang-undang, dan E gaji profesor sesuai dengan apakah termasuk profesor paripurna atau bukan. Jadi tunjangan profesor itu opsi yang mana menurut teman-teman? Oke, jadi tunjangan kehormatan kepada profesor itu 2 kali gaji pokok. Oke, kita ke soal nomor 8. Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berkewajiban sebagai berikut, kecuali A. Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, B. Menduduki setiap jabatan fungsional di perguruan tinggi, C. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik serta nilai-nilai agama dan etika, D. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa, E. Merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Menurut teman-teman, untuk soal nomor 8 opsi yang mana nih jawabannya? Oke, jadi yang bukan itu menduduki setiap jabatan fungsional di perguruan tinggi. Dosen memang memiliki kesempatan untuk bisa menduduki di setiap jabatan fungsional. Tapi itu bukan termasuk tugas keprofesionalan, maksudnya itu termasuk tugas tambahan. Karena balik lagi ke tugas keprofesionalan kita itu melaksanakan tridharma perguruan tinggi, menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan karena kita diatur oleh kode etik, terus memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa, serta melaksanakan, merencanakan, dan melaksanakan proses pembelajaran, serta nilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Kita ke soal nomor 9. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, mengapa pemerintah dan pemerintah daerah wajib memfasilitasi satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat? A. Untuk menjamin mahasiswa satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat tidak didiskriminasi. B. Untuk menjamin lulusan satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat tidak didiskriminasi. C. Untuk menjamin terselenggaranya pendidikan bermutu pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. D. Untuk menjamin keberlangsungan satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat. Dan E. Untuk menjamin kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat. Menurut teman-teman jawabannya yang mana? Oke, jadi mengapa pemerintah daerah wajib memfasilitasi satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat, yaitu untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat. Jadi di sini kita menjunjung mutu berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Lanjut ke soal terakhir. Profesor yang berprestasi dapat diperpanjang batas usia pensiunnya sampai berapa tahun? A 70, B 71, C 72, D 73, dan E 74. Menurut teman-teman, opsi jawabannya yang mana? Ya, jadi profesor yang berprestasi itu dapat diperpanjang batas usia pensiunnya itu sampai 70 tahun. Terima kasih telah mengikuti pelatihan soal dari soal nomor 1 sampai soal nomor 10. Semoga latihan soal ini bermanfaat untuk teman-teman dalam mempersiapkan diri untuk tes SKBCBT, terutama di etika dan tridharma perguruan tinggi. Harapan saya, semoga teman-teman bisa lulus dalam seleksi CPNS tahun 2023 ini. Amin, Allahumma amin. Semangat terus ya. Mohon dukungannya juga dengan cara subscribe, like, dan share ke teman-teman lain supaya lebih bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.